Perkenalkan, saya Hirmi Pakaya, mahasiswi jurusan akuntansi semester ketiga di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah soal yang menjadi UTS kami di mata kuliah perencanaan pajak yang diberikan oleh Ibu Mulyani Mahmud SPD MSA. Soal kali ini berkaitan dengan laporan keuangan fiskal dengan perencanaan pajak. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Laporan keuangan itu digunakan sebagai dasar untuk menghitung kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan atau dilunasi oleh perusahaan. Jadi, perusahaan membuat laporan khusus untuk kepentingan perpajakannya yang disebut dengan laporan keuangan fiskal. Nah, ini adalah soalnya. PT Laris Manis adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan ini beralamat di Jalan Melati nomor 10, Yogyakarta dengan nomor telepon 931347, NPWP-nya 1.432.765.4.514. Nah, berikut adalah laporan laba rugi untuk periode Januari sampai Desember 2015. Ya, ini dia laporan laba rugi dari PT Laris Manis. Yang pertama terdiri dari penjualan sebanyak 1.800.000.000. Nah, penjualan ini dikurangi dengan return penjualan sebanyak 60 juta dan juga dikurangi dengan potongan penjualan sebanyak 50 juta, menghasilkan penjualan bersih sebanyak 1.690.000.000. Nah, penjualan bersih ini dikurangi dengan harga pokok penjualan sebanyak 1.080.000.000, menghasilkan laba kotor 610 juta rupiah. Nah, laba kotor dikurangi lagi dengan biaya umum dan administrasi sebanyak 168.600.000 rupiah dan juga dikurangi dengan biaya penjualan sebanyak 86 juta dan menghasilkan laba operasional sebanyak 355.400.000 rupiah. Nah, laba operasional ini ditambah dengan penghasilan bunga deposito sebanyak 50 juta menghasilkan laba bersih sebanyak 405.400.000 rupiah. Nah, berikut ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan laporan laba rugi PT Laris Manis. Yaitu yang pertama dimulai dari hasil penjualan. Hasil penjualan yaitu yang pertama ada jumlah penjualan yang pada tahun 2015 yaitu sebanyak 1.800.000.000. Yaitu yang terdiri dari penjualan yang telah dilunasi sebanyak 1.500.000.000 rupiah dan sisanya itu belum dilunasi. Selanjutnya, return penjualan yang diterima pada tahun 2015 sebesar 50 juta dan potongan penjualan sebanyak 50 juta. Potongan penjualan ini diberikan karena pelanggan membayar masih dalam masa potongan. Nah, selanjutnya yang bagian 2 yaitu mengenai harga pokok penjualan. Itu yang pertama ada persediaan awal pada tahun 2015 yaitu sebanyak 162 juta dan pembelian selama 2015 sebanyak 1.100.000.000. Persediaan awal dan pembelian ini dijumlah menghasilkan jumlah tersedia untuk dijual yaitu sebanyak 1.262.000.000 dan jumlah tersedia untuk dijual ini dikurangi dengan persediaan akhir pada tahun 2015 sebanyak 182 juta menghasilkan harga pokok penjualan sebanyak 1.080.000.000. Ya, ini dia data yang berhubungan dengan harga pokok penjualan. Yang pertama itu perusahaan menggunakan metode mana yang lebih rendah antara harga perolehan dengan harga pasar untuk menilai persediaan. Bisa dilihat di sini harga perolehan dan juga harga pasar. Harga perolehan untuk bagian persediaan awal itu sebanyak 162 juta, sedangkan harga pasar untuk persediaan awal itu sebanyak 170 juta. Dan untuk persediaan akhir itu harga perolehan itu 190 juta dan harga pasarnya sebanyak 182 juta. Maka dari itu diambil untuk bagian persediaan awal itu diambil bagian harga perolehan dan untuk persediaan akhir diambil di bagian harga pasar. Nah, selanjutnya bagian kedua itu dalam pembelian selama 2015 terdapat pengeluaran
sebagai berikut. Yang pertama itu ada komisi pembelian itu tanpa bukti sebanyak 5 juta. Dan yang kedua ada biaya lain-lain juga tanpa bukti sebanyak 5 juta. Dan yang ketiga ada biaya angkut ada buktinya sebanyak 45 juta. Nah, kita masuk di bagian ketiga, yaitu bagian biaya umum dan administrasi. Di sini ada gaji pimpinan dan karyawan, tunjangan cuti, ada juga bonus prestasi kerja. Ini ada banyak sekali di sini. Nah, semuanya ini dijumlahkan, totalnya menghasilkan 168 juta. Nah, ini adalah biaya yang berhubungan dengan biaya umum dan administrasi. Itu yang pertama. Di dalam perjalanan dinas ke luar negeri itu terdapat fiskal luar negeri untuk direktur dan istrinya, yaitu sebesar 2 juta rupiah, dan semuanya itu atas nama pribadi. Yang kedua, di dalam perjalanan dinas di dalam negeri terdapat pengeluaran yang tidak didukung bukti sah sebesar 1 juta rupiah. Dan yang ketiga, dalam biaya telepon termasuk pembayaran telepon rumah direktur itu sebanyak 1 juta rupiah. Yang keempat, penyisihan kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari saldo piutang akhir. Piutang yang tidak tertagih pada tahun 2015 itu sebesar 2 juta rupiah. Dan yang kelima, majalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perusahaan itu sebesar 300.000 rupiah. Dan yang terakhir itu ada biaya lain-lain yang tidak didukung dengan bukti. Baik, kita masuk di bagian 4, yaitu biaya penjualan. Biaya penjualan ini terdiri dari yang pertama ada gaji dan upah sebesar 30 juta, sewa rumah mes karyawan sebesar 3 juta, ada bonus prestasi sebesar 4 juta rupiah, dan biaya perjalanan dinas sebesar 20 juta, biaya iklan dan reklame sebesar 5 juta, biaya pengiriman sebesar 12 juta. Selanjutnya ada penyusutan gedung yang sesuai dengan visual sebesar 3 juta, dan penyusutan inventaris yang sesuai dengan fiskal sebanyak 4 juta, dan biaya lain-lain sebanyak 5 juta rupiah. Nah, ini dia data yang berhubungan dengan biaya penjualan tadi. Yang pertama itu di dalam gaji dan upah itu termasuk yang pertama ada penggantian pengobatan sebesar 1.500.000 rupiah, dan yang kedua ada pemberian makan siang sebesar 300.000 rupiah. Lalu ada yang kedua, karyawan yang menempati mes itu tidak ada tunjangan perumahan. Dan yang ketiga, biaya perjalanan dinas yang pertama terdiri dari tiket pesawat dan hotel sebesar 12 juta. Dan yang kedua ada honor perjalanan dinas sebesar 6 juta. Dan yang ketiga, pengeluaran yang tidak ada bukti sebesar 2 juta rupiah. Dan selanjutnya yang bagian keempat ada biaya iklan termasuk sumbangan itu sebesar 1 juta, dan yang terakhir biaya lain-lain dan ada buktinya itu sebesar 2.500.000. Nah, tadi kan kita sudah selesai menjelaskan di bagian biaya penjualan. Nah, sekarang masuk di bagian kelima, yaitu bagian PPh yang dibayar di muka. PPh pasal 25 sejumlah 60 juta rupiah. Dan bagian keenam yaitu PPh final. PPh pasal 23 atas bunga deposito sebesar 10 juta rupiah. Nah, berdasarkan laporan yang tadi, laporan keuangan akuntansi di atas tadi, maka akan disusun laporan keuangan fiskal dengan cara melakukan koreksi-koreksi fiskal. Nah, ini dia jawabannya atau koreksi fiskalnya. Nah, yang pertama ada koreksi fiskal di bagian hasil penjualan. Yang pertama, ratuan penjualan yang diterima pada tahun 2015 itu senilai 50 juta, sedangkan dalam laporan laba rugi akuntansi itu sebesar 60 juta rupiah. Maka perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk di bagian yang kedua, yaitu beban pokok penjualan. Persediaan awal pada tahun 2015 itu adalah 162 juta, dan pembelian selama 2015 itu ada 1.090 juta. Nah, persediaan awal dan pembelian selama 2015 ini dijumlahkan menghasilkan jumlah tersedia untuk dijual itu sebanyak 1.252 juta. Jumlah tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 190 juta menghasilkan harga pokok penjualan sebanyak 1.062 juta. Sedangkan beban pokok penjualan itu berdasarkan laporan laba rugi akuntansi tadi itu sebesar 1.080 juta.
Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 18 juta rupiah. Nah, sekarang kita masuk di bagian biaya umum dan administrasi. Biaya yang tidak dapat dikurangkan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penggantian pengobatan, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Dan yang kedua ada PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 2.700.000. Dan biaya antar jemput karyawan sebesar 3 juta. Yang keempat koreksi biaya perjalanan dinas ke luar negeri sebesar 2 juta. Dan koreksi biaya perjalanan dinas dalam negeri sebesar 1 juta. Selanjutnya koreksi kerugian piutang sebesar 13 juta. Lalu ada koreksi untuk biaya koran dan majalah sebesar 400.000 dan koreksi biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1 juta. Dan yang terakhir ada biaya-biaya lain-lain yaitu sebesar 7.800.000. Jumlahnya 36.900.000. Nah, maka dari itu biaya administrasi dan umum harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 36.900.000 rupiah. Ya, selanjutnya kita masuk di bagian 4, yaitu biaya penjualan. Biaya penjualan yang tidak dapat dikurangkan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengobatan dan uang makan sebesar 1.800.000. Yang kedua, ada sewa rumah untuk mes sebesar 3 juta rupiah. Dan yang ketiga, ada biaya perjalanan dinas tanpa bukti pendukung sebesar 2 juta. Yang keempat, ada sumbangan sebesar 1 juta. Dan yang kelima, ada biaya lain-lain tanpa bukti pendukung sebesar 2.500.000. Jumlahnya semuanya adalah 10.300.000. Nah, jumlah inilah yang harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 10.300.000. Nah, yang kelima yang terakhir itu adalah karena dikenakan PPh final, maka harus dilakukan koreksi negatif sebesar 50 juta atas bunga deposito. Nah, ini dia PT Laris Manis laporan laba rugi periode yang berakhir 1 Januari sampai 31 Desember 2015 dalam rupiah. Nah, ada laporan akuntansi, koreksi, dan fiskal. Nah, untuk bagian laporan akuntansi, penjualannya itu sebesar 1.800 juta. Bagian fiskalnya juga sama karena tidak dilakukan koreksi, tetap 1.800 juta. Sedangkan untuk bagian retur penjualan, untuk bagian akuntansi itu sebesar 60 juta, dilakukan koreksi sebesar 10 juta. Jadi untuk bagian fiskalnya hanya tersisa 50 juta. Potongan penjualan akuntansi 50 juta karena tidak dilakukan koreksi, jadi bagian fiskalnya juga tetap 50 juta. Nah, untuk penjualan bersihnya di bagian akuntansi itu karena tadi penjualannya 1.800 juta dikurangi dengan potongan retur penjualan dan potongan penjualan hanya tersisa 1.690 juta. Sedangkan untuk bagian fiskalnya tadi penjualannya sebesar 1.800 juta dikurangi retur penjualan sebesar 50 juta dan potongan penjualan sebesar 50 juta, maka penjualan bersihnya 1.700 juta. Nah, kita masuk di bagian beban pokok penjualan. Untuk bagian akuntansi itu sebesar 1.080 juta, dilakukan koreksi sebesar 18 juta. Jadi untuk bagian fiskalnya itu hanya tersisa 1.062 juta. Nah, untuk penjualan bersih di bagian akuntansi tadi kan 1.690 juta dikurangi dengan 1.080 juta, laba kotornya jadi 610 juta. Sedangkan untuk bagian fiskal tadi penjualan bersihnya itu sebesar 1.700 juta dikurangi dengan beban penjualan tadi sebesar 1.062 juta, jadi hasil laba kotornya sebesar 638 juta. Nah, selanjutnya kita masuk di biaya umum dan administrasi. Biaya umumnya itu untuk bagian akuntansi sebesar 168.600.000 rupiah, dilakukan koreksi sebesar 36.900.000. Jadi untuk bagian fiskalnya itu 131.700.000. Dan untuk biaya penjualan sebesar 86 juta, dilakukan koreksi fiskal sebesar 10.300.000. Untuk bagian fiskalnya hanya tersisa 75.700.000. Jadi laba operasionalnya itu setelah dikurangkan itu untuk bagian akuntansi hanya tersisa 355.400.000
Dan untuk bagian fiskalnya itu sebesar 430.600.000. Lalu ditambah dengan penghasilan bunga deposito untuk bagian akuntansi sebesar 50 juta. Tetapi untuk bagian 50 juta ini dilakukan koreksi, jadi untuk bagian fiskalnya hanya tersisa 0. Jadi setelah ditambahkan 50 juta itu, laba bersih untuk bagian akuntansi itu sebesar 405.400.000, sedangkan untuk bagian fiskalnya itu 430.600.000. Nah, karena laba bersihnya tadi untuk bagian akuntansi sebesar laba bersih sebelum pajak untuk bagian akuntansi sebesar 405.400.000 dan bagian fiskalnya sebesar 430.600.000. Terus untuk bagian fiskal ini dikurangi PPh sebesar 107.650.000. Jadi laba bersih setelah pajak untuk bagian fiskalnya tersisa 322.950.000. Nah, ada PPh pada diantar utang yaitu 430.600.000 dikali 25%, hasilnya 107.650.000. Nah, ini dikurangi dengan kredit PPh pasal 25 sebesar 60 juta. Jadi PPh yang masih harus dibayar itu sebesar 47.650.000 rupiah. Ya, itulah penjelasan dari saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Allahumma fiqil aqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.